Semangat pagi. Hai anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran PKN dan tentunya masih bersama dengan saya, yaitu Bapak Rudi Susanto Sipahutar SPD, Guru PKN di SMP Negeri 1, Kota Sibolga. Baiklah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai materi ini, ada baiknya kita like video ini, share, comment, and subscribe demi kemajuan channel ini. Karena semua itu gratis. Oke, pada materi ini kita masih membahas tentang materi bab pertama, tentunya di poin B, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sasaran materi ini ditujukan kepada kelas 7 yang duduk di bangku SMP atau Madrasah Sanawiyah. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan mampu untuk yang pertama, menjelaskan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menjelaskan hasil sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI. Oke, langsung saja kita lihat materinya. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Maka pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI secara resmi dibubarkan, dan bertepatan dengan tanggal yang sama, Jepang mengumumkan pembentukan lembaga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 1945, tiga tokoh penting bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat, berangkat menemui Jenderal Trauci di Saigon, Vietnam. Pada pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai wakil ketua PPKI. PPKI memiliki jumlah seluruh anggota 21 orang, sudah termasuk ketua dan wakil ketuanya. Tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin, dan beliau menegaskan bahwa kemerdekaan yang akan diraih bukan karena pemberian Jepang, tetapi karena perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945, sebagai bukti ucapan Insinyur Soekarno mengumumkan penambahan jumlah anggota PPKI sebanyak 6 orang, sehingga jumlah anggota keseluruhan yaitu mencapai 27 orang, dan semuanya anggota itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang kalah terhadap pihak sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Kesempatan ini tentu saja tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia, khususnya golongan muda. Golongan muda melakukan gerakan tanggal 16 Agustus 1945. Mereka mengamankan Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang. Tanggal 16 Agustus 1945, dua tokoh penting tersebut dibawa ke Rengas Dengklok, daerah Jawa Barat. Di Rengas Dengklok, mereka membahas kemerdekaan dan merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, yang merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Pada hari Jumat, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat,
pagi hari, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi di kediamannya sendiri, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Sejak tanggal tersebut, Indonesia mengumumkan kepada seluruh bangsa Indonesia dan masyarakat dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Sehari setelah Indonesia merdeka, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang resmi yang pertama dan menghasilkan beberapa hasil rapat. Antara lain, yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia dan Dr. Andos Muhammad Atta sebagai Wakil Presiden. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat KNIP. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sementara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya pada alinea keempat, terdapat atau tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian, setiap tanggal 18 Agustus juga diperingati sebagai Hari Konstitusi atau Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Demikianlah perjalanan proses bagaimana Pancasila disahkan sebagai dasar negara. Demikian materi ini. Silakan kamu baca lagi kembali buku kamu. Demikianlah video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kalian tetap semangat untuk mengikutinya. Dan jika ada pertanyaan terkait materi yang belum kalian pahami, silakan bertanya di grup WhatsApp. Saya akhiri. Semangat pagi, Horas!